Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melva Silka Ginting dengan NIM F1C2 19036, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Matematika. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah saya, Kapita Selekta Matematika Terapan, dengan dosen pengampu Bu Sherly Yurinanda, SPD MSI. Di sini saya akan mereview artikel tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa dengan teknik SEM yang ditulis oleh Fatrika Fahmi, Hasmira Yusca, Izzati Rahmi HG. Nah, pendahuluannya, banyak faktor yang melatar belakangi tinggi rendahnya minat kewirausahaan pada mahasiswa. Di antaranya adalah karakteristik, lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, kepribadian, dan motif berwirausaha. Faktor-faktor tersebut yang dapat diukur secara langsung dan tidak langsung. Salah satu analisis statistika yang dapat menganalisis hubungan faktor-faktor tersebut adalah SEM atau Structural Equation Modeling. SEM dapat menganalisis hubungan antara peubah terukur dengan peubah tak terukur melalui analisis faktor konfirmatori dan hubungan antar faktor baik langsung ataupun tidak langsung melalui analisis jalur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap minat berwirausaha mahasiswa. Objek penelitian adalah mahasiswa S1 berstatus aktif di Universitas Andalas angkatan 2007 sampai 2009. Landasan teori adalah analisis faktor konfirmatori. Dalam analisis faktor konfirmatori, model yang menggambarkan hubungan antara peubah terukur X1 sampai dengan XK dengan peubah tak terukur F1 sampai dengan FR disebut model pengukuran. Perumusan model pengukuran ini berakar pada teori. Setelah model pengukuran dirumuskan, tahapan selanjutnya dalam AFK adalah menentukan loading faktor masing-masing peubah yang menyatakan besarnya hubungan antara indikator dengan peubah latennya. Penentuan loading faktor dapat dilakukan dengan metode kemungkinan maksimum. Setelah dilakukan pengujian model, pengukuran yang terdiri dari uji kesesuaian model, uji kebermaknaan koefisien loading faktor, dan evaluasi reliabilitas konstruktif. Nah, kedua ada analisis jalur. Dalam analisis jalur, hubungan antara peubah digambarkan dalam model struktural. Dari model struktural dapat dirumuskan persamaan struktural untuk selanjutnya dilakukan pendugaan koefisien jalur. Koefisien jalur menyatakan besarnya pengaruh suatu peubah eksogen terhadap peubah endogen dalam suatu model struktural. Dalam analisis jalur, koefisien jalur dapat diuraikan menjadi komponen pengaruh langsung dan tidak langsung. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien determinasi berganda dan koefisien jalur galat. Nah, kemudian dilakukan uji F untuk mengetahui apakah peubah endogen dipengaruhi secara bersama-sama oleh peubah eksogen dan uji T untuk mengetahui apakah peubah eksogen berpengaruh secara individual terhadap peubah endogen. Ketiga adalah SEM atau Structural Equation Modeling. SEM adalah merupakan gabungan dari dua teknik analisis multivariat, yaitu analisis faktor konfirmatori dan analisis jalur. Peubah dan model dalam SEM. Pada SEM terdapat dua peubah yang akan diamati, yaitu peubah laten. Peubah laten adalah peubah yang tidak dapat diukur langsung, dan peubah manifest, yaitu peubah yang dapat diukur langsung. Dalam SEM dikenal dua jenis model, yaitu model pengukuran yang menggambarkan hubungan antara peubah laten dengan peubah manifestnya, dan model struktural yang menggambarkan hubungan antara peubah laten tersebut. Berikut merupakan model lengkap SEM. Ini adalah model lengkap SEM, dapat kita lihat pada gambar di layar, dan tahapan dalam SEM itu adalah pertama pengembangan model teoritis, kedua pengembangan diagram jalur, tiga konversi diagram jalur ke persamaan struktural dan pengukuran, keempat estimasi model pengukuran, kelima melakukan identifikasi model struktural, keenam estimasi model struktural, ketujuh perbaikan model, dan terakhir interpretasi hasil. Dan keempat kita akan bahas tentang wirausaha dan minat berwirausaha. Minat berwirausaha tidak dibawa sejak lahir, namun berkembang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berusaha meliputi karakteristik lingkungan, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, kepribadian, dan sesuatu yang berani mengambil resiko, kebutuhan berprestasi, dan evaluasi diri, dan motif berwirausaha. Dalam hal ini, metode penelitiannya, data yang digunakan adalah diperoleh dari mahasiswa Universitas Andalas berstatus aktif angkatan 2007-2009 berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sudah melewati uji validitas dan uji reliabilitas. Metode pengolahan datanya dapat kita lihat di sini eksogen dengan peubah latennya lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dengan indikator peubah manifestnya, dukungan keluarga untuk berwirausaha, peranan dalam keluarga, dukungan lingkungan pendidikan, dukungan lingkungan pergaulan, dan dengan peubah kita namai X1, X2, X3, dan X4. Begitu juga dengan endogen yang konstruknya kepribadian, motif, dan minat berwirausaha, serta kita bisa melihat indikatornya dan peubahnya di layar. Estimasi model pengukuran. Sebelum dilakukan analisis faktor, terlebih dahulu dilakukan uji KMO-MSA dan uji Bartlett untuk mengetahui apakah data layak dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Selanjutnya akan ditentukan loading faktor dari masing-masing peubah laten terhadap indikatornya, yang bisa dilakukan dengan estimasi maksimum likelihood. Berikut merupakan hasil estimasi model pengukuran terhadap peubah manifest endogen dan eksogen. Kita akan melihat hasil dan pembahasannya. Di sini ada estimasi model pengukuran, di mana di gambar pertama itu adalah diagram jalur penelitian. Ini adalah diagram jalur penelitian yang kita dapatkan dari review artikel, dan kemudian dilakukan estimasi model pengukuran peubah manifest endogen. Maka ditemukan chi-squared-nya 55,50 dan df-nya 24, v-value-nya 0,0027 dan RMSEA-nya 0,08. Kemudian kita estimasi model pengukuran peubah manifest eksogen. Dilihat pada gambar ketiga pada layar, maka ditemukan chi-squared-nya 0,34, df-nya 1, v-value-nya 0,56123 dan RMSEA-nya 0. Kemudian, dalam estimasi model pengukuran dilakukan beberapa uji kesesuaian model. Berikut merupakan hasil uji kesesuaian model peubah manifest endogen dan eksogen. Gambar pertama, ukuran derajat kecocokan, hasil uji, tingkat kecocokan yang bisa diterima, dan keterangannya bisa kita lihat di layar, di mana hasil uji kesesuaian model peubah manifest endogen adalah gambar pertama, dan hasil uji kesesuaian model peubah manifest eksogen adalah gambar kedua. Dapat kita lihat secara keseluruhan hasil uji kesesuaian menyatakan bahwa model sudah fit. Artinya model mampu mengestimasi matriks kovarian antar peubah indikator populasi yang tidak berbeda dengan matriks kovarian data sampel. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi model struktural. Identifikasi model struktural berdasarkan nilai derajat kebebasan atau DB, yaitu dicari dengan rumus setengah dari P tambah Q dikali P tambah Q tambah 1 dikurang P. Maka dengan model yang kita gunakan dapat dirumuskan setengah kali 4 tambah 10 kali 4 tambah 10 tambah 1 kurang 38, sehingga didapatkan hasilnya 67. P merupakan jumlah peubah eksogen yang terobservasi langsung, Q merupakan jumlah peubah endogen yang terobservasi langsung, dan T merupakan jumlah total parameter yang diobservasi. Karena DB besar sama dengan 0, maka disimpulkan model overdetermined-nya, artinya parameter yang ada di dalam model dapat diestimasi dari data yang diamati. Kemudian, estimasi model struktural. Di sini kita akan mengidentifikasi model strukturalnya. Bisa kita lihat pada gambar di layar. Seperti ini cara mengestimasi model strukturalnya, di mana LK menuju MO 0,10, LK menuju LS 0,430, LS menuju KP adalah 0,10, dan
LS menuju MO 0,767, MO menuju ME 0,63, begitu seterusnya. Kemudian pengujian overall model fit. Berikut merupakan pengujian keseluruhan model dengan statistik uji Q, yaitu Q sama dengan 1 dikurang R kuadrat M dibagi 1 kurang M sama dengan 1 kurang 0,882 dibagi 1,088, ditemukan hasilnya 0,983. Karena Q kecil 1, maka untuk menentukan fit tidaknya model adalah dengan statistik uji W, yaitu W sama dengan min N kurang D ln Q, yang diperoleh hasilnya 3,378. Dengan N merupakan ukuran sampel dan D merupakan jumlah koefisien jalur yang tidak signifikan, karena W kecil sama dengan X 20,052, maka tidak tolak H0, sehingga hasil estimasi model dapat diberlakukan terhadap populasi. Dan di sini kita akan melihat pengaruh langsung dan tidak langsungnya. Pengaruh langsungnya, dari hasil estimasi model struktural diperoleh peubah-peubah yang mempengaruhi langsung oleh peubah lain. Antara lain, nilai peubah kepribadian dipengaruhi secara positif oleh lingkungan sekitar sebesar 40,96%. Sisanya merupakan pengaruh peubah lain di luar LS yang tidak terjelaskan model. Nilai motif berwirausaha atau MO dipengaruhi secara positif oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, masing-masing sebesar 1% dan 58,82%. Sisanya merupakan pengaruh peubah lain di luar LK dan LS yang tidak terjelaskan model, dan nilai minat berwirausaha dipengaruhi secara positif oleh motif berwirausaha sebesar 39,69%. Sisanya merupakan pengaruh peubah lain di luar MO yang tidak terjelaskan model. Kemudian kita akan melihat pengaruh tidak langsung, yaitu tinggi rendahnya minat berwirausaha dipengaruhi secara tidak langsung oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar melalui motif berwirausaha, yaitu masing-masing sebesar 0,4% dan 23,04%. Kesimpulannya, maka tinggi rendah minat berwirausaha dipengaruhi langsung secara positif oleh motif berwirausaha. Tinggi rendahnya minat berwirausaha juga dipengaruhi secara tidak langsung oleh lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar melalui motif berwirausaha. Dilihat dari pengaruh total, peubah motif berwirausaha memiliki pengaruh paling besar terhadap peubah minat berwirausaha, dan lingkungan sekitar merupakan pengaruh kedua terbesar terhadap minat berwirausaha. Sekian review artikel yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.